Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa memang sunatullah itu membuat kita berbeda-beda, beragam-ragam, maka kita harus hati-hati supaya keragaman itu, perbedaan itu tidak membuat kita menjadi ribut, menjadi bertengkar, menjadi berkelahi, atau bahkan bisa sampai membuat orang berperang satu sama lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya menyikapinya adalah dengan mengembangkan kerukunan, ya. Mengembangkan toleransi, tasamuh di antara kita, saling menghargai, saling menghormati. Di tanah air kita ini alhamdulillah ada 3 macam respon, macam sikap kita yang harus kita bangun, kita kembangkan. Yang pertama dalam menyikapi perbedaan. Perbedaan itu ada di antara umat Islam sendiri. Ada aliran, ada mazhab, ya kan? Macam-macam, dan dari aliran-aliran itulah muncul organisasi-organisasi Islam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada PUI dan macam-macam. Itu adalah muncul dari perbedaan di dalam pemahaman tertentu. Ya, perbedaan pemahaman tertentu itu mengakibatkan munculnya usaha untuk mengembangkan, untuk menyebarkan paham keagamaannya. Ya, kita tahulah sering sekali dulu zaman kakek-kakek kita, itu di antara kita ini ada yang masih bertengkar lah soal, ada yang tahlilan, ya kan, soal jumlah salat tarwih dan witir, ada yang 11, ada yang 23, ada yang ribut soal ziarah kubur dan macam-macam. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah tidak ada masalah lagi, ya, tidak ada masalah, kita menyukuri itu. Karena apa? Karena semakin banyak terjadi hubungan, kontak di antara umat Islam sendiri yang berbeda-beda. Jadi kita nggak ribut lagi gitu. Masalah tahlil, masalah maulid Nabi, alhamdulillah kita ini paling kaya. Di Indonesia ini paling kaya dengan tradisi Islamnya. Sangat kaya. Apakah misalnya pada waktu misalnya menjelang Ramadan, menjelang akhir Ramadan, Idul Fitri, kita ini penuh kaya sekali. Itulah Islam itu memang sudah masuk ke dalam budaya kita, meskipun kemudian dipengaruhi oleh budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Ada dari Sabang sampai Merauke, suku kita itu banyak sekali. Maka kemudian pengamalan Islamnya itu juga berbeda-beda, sedikit-sedikit aja. Itu yang disebut dengan masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah ranting. Masalah ranting itu misalnya, apakah sholat subuh kita perlu kunut atau tidak? Ya, tidak jadi masalah. Mau kunut bagus, tidak mau kunut cukup dengan yang biasa tidak pakai kunut ya juga bagus juga begitu. Jadi kita nggak perlu ribut dalam hal seperti itu. Nah, ini alhamdulillah sudah tidak ada. Saya kira di Masjid As-Salam ini juga tidak ada masalah lagi di dalam hal seperti itu. Kita memang perlu ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam dengan umat Islam di tempat lain yang tertindas seperti Rohingya. Tapi itu tidak mengizinkan kita, membolehkan kita kemudian menyerang umat yang lain yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Karena kita juga harus memiliki yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, meskipun berbeda-beda agamanya. Persaudaraan anak bangsa ini juga penting. Dan oleh karena itulah maka persaudaraan anak bangsa kemudian ditambah dengan ukhuwah yang lain, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Jadi semua manusia ini muka bumi ini kita yakini adalah makhluk ciptaan Allah. Meskipun berbeda-beda, ada di Eropa, di Arab, di Amerika, di Afrika dan lain sebagainya, itu semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan oleh karena itu kita harus mewujudkan, berusaha mewujudkan, mengaktualisasikan apa yang disebut dengan ukhuwah insaniyah. Jadi kalau ada satu masyarakat di bagian dunia lain, misalnya di Amerika Latin misalnya, terkena bencana, ya kita harus menolong. Belum lama ini ada puting beliung itu, Haiyan di Filipina. Masyarakat kita juga menolong, organisasi-organisasi Islam juga mengirim bantuan ke sana. Ya alhamdulillah, meskipun agamanya berbeda.